Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat-sahabat, selamat datang di channel Arah Juang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait persoalan yang sebenarnya bukan hal yang baru di tengah masyarakat kita, terkait persoalan politik identitas. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan, bahwa ternyata politik identitas ini menjadi sesuatu yang membahayakan. Saya sepakat bahwa sebenarnya politik identitas ini bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Andai kata politik identitas ini kemudian tidak digunakan untuk polarisasi dan kemudian memunculkan perpecahan di tengah masyarakat. Nah, apa sih itu politik identitas? Kalau kita mau mendefinisikan soal politik identitas itu, berarti kita bicara soal kelompok, kita bicara soal identitas tertentu. Nah, sedangkan di negara kita, di Indonesia ini, di Nusantara ini, kita memiliki banyak kelompok-kelompok, baik itu kelompok agama, kelompok suku, bahasa, kemudian etnisnya, dan kita beragam, kita multikultur. Nah, kita bicaralah, anggaplah misalnya kita bicara pada persoalan agama. Di negara kita punya 6 agama yang diakui oleh negara. Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan itu adalah kelompok-kelompok yang kemungkinan besar itu memunculkan identitas-identitas tersendiri. Nah, dan itu lumrah dan itu wajar. Nah, bicara kita misalnya persoalan bahasa, persoalan suku, ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, ada Jawa, dan lain sebagainya. Itu adalah identitas yang melekat pada masyarakat yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Nah, berarti kalau kita mau berkaca pada persoalan ini, sebenarnya bukan sesuatu yang membahayakan. Kenapa saya katakan demikian? Kita yang ada di Indonesia sudah terbiasa dan dari sejarah panjangnya kita itu memang sudah beragam. Nah, sehingga bukan sesuatu yang mengagetkan di kita. Antara orang Bugis ketemu dengan Makassar, antara Jawa ketemu dengan orang-orang yang di Sumatera atau dimanapun itu bukan menjadi sesuatu yang membahayakan. Justru menurut saya identitas-identitas yang kemudian ada di Nusantara ini adalah sebagai bentuk keseragaman kita, sebagai bentuk keunikan kita dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya yang mereka hanya satu suku atau misalnya satu identitas. Nah, itu. Begitu juga dengan persoalan agama. Kita memiliki misalnya 6 agama yang diakui oleh negara ini. Ya, tapi kita tidak bisa lupa bahwa di negara kita, di Nusantara ini memiliki agama-agama lokal yang kemudian ya okelah secara hukum di negara kita tidak diakui. Di Jawa misalnya kita mengenal yang namanya Kepetayang, di Sulawesi misalnya kita kenal yang namanya agama Patuntun dan lain sebagainya. Dan itu agama-agama lokal. Secara pengakuan di negara kita memang tidak diakui. Tapi itu identitas. Belum sukunya, belum persoalan bahasa, dan kita punya 17.000 pulau kurang lebih secara data. Nah, itu berarti kan seharusnya kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu misalnya khawatir dengan perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita di Islam mengatakan bahwa itu adalah hikmah, perbedaan itu adalah hikmah dan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, di mana kemudian bentuk kekhawatiran kita? Nah, identitas ini ketika kita bawa dan kita seret ke arah yang negatif, anggaplah misalnya kita arahkan identitas tertentu ke arah politik dan politik yang kotor misalnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Salah satu contoh misalnya yang masih hangat di kita ini pada tahun 2017 pada saat pelaksanaan Pilkada DKI. Pertarungan antara misalnya Anies Baswedan paket dengan Sandiaga Uno kemudian bertarung dengan Ahok. Secara agama pasti beda. Anies Baswedan kemudian dengan Islamnya, kemudian Ahok dengan agamanya yang bukan Islam. Nah,
Kemudian meledak pada saat peristiwa di Pulau Seribu yang kemudian ada identifikasi menurut mereka bahwa Ahok ini melakukan sebuah penistaan agama, menyinggung Al-Maidah, surah Al-Maidah. Dan itu kemudian menimbulkan riak, menimbulkan gejolak yang luar biasa di Jakarta pada saat itu, di DKI pada saat itu. Dan itu adalah gerakan politik identitas pertama dan kemudian berhasil mendudukkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Nah, seberapa berbahayanya kondisi identitas itu kemudian diseret ke arah politik. Nah, sebenarnya bukan hanya pilpres dan bukan hanya gubernur, bahkan para caleg misalnya yang mau bertarung di kancah legislatif misalnya, mereka menggunakan tagline-tagline identitasnya mereka, itu tidak jadi soal. Misalnya saya berasal dari suku Bugis dan kemudian saya maju di calon legislatif dan kemudian saya menggunakan identitas saya sebagai orang Bugis dan kemudian merangkul sesamanya saya, itu tidak jadi masalah. Yang jadi soal adalah menurut saya dan beberapa tokoh juga sudah mengatakan itu, ketika identitas itu kita gunakan untuk merangkul sesamanya kita dan kemudian menjelek-jelekkan dan menghakimi orang lain di luar dari kelompok kita, dan itu yang berbahaya. Baik itu persoalan agama, baik itu persoalan ras, baik itu persoalan suku dan bahasa dan lain sebagainya. Ketika itu menjadi sesuatu yang kita gunakan untuk menghakimi orang lain, menjatuhkan orang lain, maka potensi negatifnya pasti akan muncul. Nah, apa imbas kemudian yang lahir pada peristiwa 2017 itu? Kemudian lahir misalnya aksi 212 bela Islam. Saya secara pribadi Islam kemudian harus mengatakan bahwa peristiwa bela Islam 212 itu adalah sesuatu yang sebenarnya mempermalukan Islam secara tidak langsung. Bela Islam menurut saya itu tidak tepat, bahasa bela Islam itu tidak tepat. Kenapa saya katakan demikian? Karena Islam, kita harus sepakat bahwa Islam adalah pemegang mayoritas pemeluk agama di Indonesia ketimbang agama-agama yang lain. Islam adalah pemeluk agama terbesar pemeluk agamanya di Indonesia. Sehingga tidak tepat penggunaan kata bahwa kita harus dibela. Tidak tepat penggunaan kata itu. Yang kedua adalah konteksnya, keadaannya pada saat itu terlalu politis. Itu yang kita pahami karena menjelang pertarungan di DKI pada saat itu. Nah, apa kemudian yang lahir setelah itu? Ada indikasi kemudian mengatakan bahwa ada kelompok, salah satu lembaga atau organisasi yang bernama HTI yang berusaha untuk makar lah, kalau bahasa kasarnya makar, menjatuhkan pemerintah yang sah dan kemudian mendirikan khilafah, mengganti konsep ideologi bangsa kita yang kita sepakati dan kita sama-sama yakini bahwa Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita, dan itu yang mereka tidak sepakati, kemudian menjelek-jelekkan pemimpin negara, penegak hukum dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah peristiwa di DKI 2017, kemudian dilakukan pembubaran kelompok HTI ini pada tanggal 19 Juli 2017. Sebagai bentuk reaksi pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang kemudian tidak mendukung pemerintah dan kemudian berusaha untuk melakukan perpecahan di tengah masyarakat. Kita tahu sendiri bagaimana kondisi HTI pada saat itu. Nah, harus kita tahu dulu bahwa HTI ini apa? HTI ini apakah lahir dari rahim Nusantara atau tidak? Nah, ada beberapa kelompok atau ormas yang kemudian lahir dari rahim Nusantara, seperti misalnya Nahdlatul Ulama, seperti misalnya Muhammadiyah. Nah, berbeda dengan HTI. HTI adalah salah satu kendaraan politik, salah satu yang lahir dari persoalan politik di Palestina dan kemudian ditolak dari beberapa negara, kemudian masuk ke Indonesia dan kemudian diterima dan tumbuh subur di Nusantara. Dan itu kemudian imbasnya adalah mereka memiliki kelompok dan memiliki anggota yang tersebar
di seluruh di Indonesia. Nah, imbas dari pembubaran HTI 2017 itu yang kemudian membuat mereka kewalahan dan kemudian berpencar kemana-mana, adalah yang kemudian masuk di dunia pendidikan, tetap menggunakan ideologinya mereka, tetap menggunakan pemikiran mereka. Nah, yang salah di HTI menurut saya secara pribadi adalah model pemikiran mereka yang kemudian oke lah, antara pemikiran HTI, pahamnya HTI dengan misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah itu berbeda. Itu tidak jadi soal. Muhammadiyah dan NU selalu diperdebatkan dari dulu berbeda secara pandangan, tapi kedua lembaga ini mampu akur sampai hari ini. Ya oke lah, ada beberapa clash, tapi itu tidak menimbulkan perpecahan yang signifikan di ormas besar NU dan Muhammadiyah. Nah, HTI adalah kelompok kecil yang kemudian berani muncul di permukaan dan kemudian mengatakan bahwa saya yang paling benar dan orang lain di luar saya adalah salah, kafir. Mereka dikelompokkan sebagai kelompok-kelompok takfiri yang kemudian berani mengkafirkan orang di luar kelompok mereka. Dan itu ekstrim. Nah, gerakan-gerakan mereka yang saya lihat itu masuk di dunia pendidikan. Mereka masuk di pendidikan, baik itu di SMA, apalagi yang umum, kemudian masuk di kampus-kampus, mendoktrin, memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan yang kemudian pada akhirnya akan diseret ke pemikiran-pemikiran yang sifatnya radikal. Nah, doktrin yang mereka gunakan sebenarnya itu menggunakan ayat-ayat, menggunakan Al-Quran, dan itu tidak salah. Kita sepakati bahwa Al-Quran itu adalah pegangannya kita sebagai orang Islam. Tapi salahnya adalah mereka memberikan pemahaman kepada orang lain ketika mencari anggota itu tidak menjelaskan secara detail dan kemudian berusaha untuk mempolarisasi, membentuk kelompok yang kemudian menganggap bahwa dialah yang paling benar dan orang lain salah. Itu yang dianggap oleh beberapa tokoh yang ada di Nusantara bahwa HTI ini berpotensi untuk melakukan kerusakan, berusaha untuk memecah belah anak bangsa. Nah, selesai pada pertarungan di 2017, peristiwa politik identitas yang ada di 2017 berlanjut sampai pada akhirnya 2019 pada saat kontestasi Pilpres 2019, dan itu politik identitas kembali digunakan sebagai salah satu instrumen untuk merebut kekuasaan. Nah, oke lah, HTI bubar pada saat 2017. Tapi kelompok mereka, orang-orang yang sudah terlanjur terpapar paham-paham radikal itu kemudian tidak hilang. Mereka kemudian berada pada kelompok-kelompok tertentu dan kemudian merapikan barisan mereka untuk mengambil peran pada Pilpres 2019 yang lalu. Nah, bagaimana sih kondisi pada saat itu? Oke lah, ada beberapa yang kemudian menganggap bahwa pertentangan antara Joko Widodo pada saat itu yang menjadi presiden hari ini bertentangan dengan Prabowo Subianto yang menjadi rivalnya, dan kemudian kelompok-kelompok radikal itu kemudian berada pada posisi mendukung Prabowo Subianto. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Prabowo Subianto ini adalah orang yang radikal, saya tidak ingin mengatakan seperti itu. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang radikal. Tapi kelompok-kelompok radikal ini, misalnya semacam HTI dan sejenisnya, itu kemudian selalu mencari momentum yang tepat untuk melancarkan aksi-aksi dan visi-misinya mereka. Jadi mereka punya misi tertentu yang kemudian berbeda dengan misi orang-orang atau kandidat-kandidat yang berkontestasi pada saat itu. Ya, kita tidak bisa ragukan Anies Baswedan dengan konsep-konsep besarnya dia soal negara. Kita tidak bisa ragukan bagaimana pengabdian seorang Prabowo Subianto, dan kita tidak bisa meragukan presiden kita hari ini Joko Widodo. Dan mereka adalah orang-orang terbaik di bangsa kita. Hanya saja momentum-momentum seperti itu pasti akan dipakai oleh kelompok-kelompok radikal ini untuk mengambil peran. Bagaimana caranya mereka masuk di pemerintahan, dekat dengan pemerintah, menjadi pemenang, dan kemudian melancarkan aksi-aksi atau misi-misi yang mereka sudah targetkan dari sebelumnya. Nah, imbas dari kejadian besar di 2019, Pilpres 2019, kemenangan Joko Widodo
Prabowo Subianto dan kelompok-kelompok radikal yang bercokol pada saat itu, ada peristiwa yang menarik setelah itu, pembubaran FPI yang diketuai oleh imam besarnya mereka, yaitu Habib Rizik. Habib Rizik ini dengan lembaganya itu kemudian dibubarkan. Front Pembela Islam yang selalu berada di lapangan, yang selalu muncul di media, melakukan gerakan-gerakan ekstrim, melakukan gerakan-gerakan frontal, itu kemudian dibubarkan dan dianggap bahwa organisasi ini adalah organisasi yang modelnya sama dengan HTI yang memiliki misi dan potensi-potensi perpecahan itu ada dan mereka yang lakukan. Nah, itu mereka dibubarkan pada 21 Januari 2019. Itu. Nah, kemudian pertanyaannya apakah kelompok-kelompok ini hilang? Apakah kelompok-kelompok radikal ini setelah dibubarkan lembaganya akan hilang? Saya pikir tidak. Kelompok ini masih ada di bawah tanah, gerakan-gerakan mereka masih rapi, kelompok mereka masih solid, kemudian mereka masih sering melakukan agenda-agenda sekalipun tidak terlihat di permukaan, tapi mereka masih melakukan itu. Mereka masih ada di kampus-kampus, mereka masih mendoktrin, mereka masih melakukan polarisasi di tingkatan siswa dan mahasiswa. Kemudian pada saat bebasnya Habib Rizik misalnya, yang membuat heboh soal banyaknya tokoh-tokoh yang bertanya-tanya arah keberpihakan Habib Rizik pada kontestasi Pilpres 2024. Kemudian isu soal pembentukan FPI baru yang singkatannya sama tapi menggunakan kalimat yang berbeda, from Persaudaraan Islam. Orangnya itu juga, kelompoknya itu juga, kadernya itu juga, dan pemikirannya masih itu juga. Ini harus kita waspadai. Nah, karena pasti mereka akan menggunakan instrumen-instrumen yang sama modelnya dengan 2017, 2019 yang lalu. Nah, kita bicara persoalan arah politik kelompok radikal dalam kontestasi Pilpres 2024 nantinya. Beberapa peristiwa yang lalu kemudian mengagetkan banyak pihak, di mana bersatunya antara Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan misalnya, yang mengagetkan banyak orang. Kenapa? Karena ada salah satu partai politik di sana yang dianggap bahwa PKS ini tidak akan mampu menyatu dengan PKB. Tapi pada kenyataannya itu berbeda. Penyatuan antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu membuat peta konstelasi politik kita agak sedikit berubah. Nah, tapi kita tidak mengatakan bahwa kelompok radikal ini tidak akan mengambil peran. Apakah kelompok radikal ini yang dulu pernah mendukung Prabowo akan kembali ke Prabowo atau tidak? Ataukah misalnya ada yang bergabung dengan Ganjar Pranowo dengan partai besar di belakangnya adalah PDI? Kita tidak tahu. Artinya adalah ketiga figur yang kemudian akan bertarung di 2024 ini sama-sama memiliki misi yang sama. Ketiga-tiganya ingin menang, ketiga-tiganya ini ingin berada pada posisi pemenang. Sisa bagaimana modelnya kelompok-kelompok radikal ini kemudian masuk di salah satu kandidat dan kemudian melakukan aksi-aksi yang sama yang pernah mereka lakukan di 2019 yang lalu. Saya pikir ini menjadi tugas banyak pihak. Di video kali ini saya banyak menyebut nama tokoh, saya banyak menyebut nama partai, dan bukan berarti menjelek-jelekkan atau mengintimidasi nama-nama tertentu atau partai-partai tertentu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat kita, di anak bangsa ini, itu menjadi sesuatu yang harusnya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Menyikapi persoalan-persoalan perbedaan, misalnya perbedaan agama dan lain sebagainya, itu jangan menjadi sesuatu yang pada akhirnya membuat orang akan fanatik. Karena ketika fanatik, kemudian ada bumbu-bumbu politik di dalamnya, maka kita akan radikal dan pada akhirnya akan menjadi frontal. Maka perpecahan itu pasti akan lahir. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini tugas siapa? Tugas untuk meretas soal maraknya politik identitas ini digunakan sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan apapun, apakah itu Pilpres,
pilkada atau apapun itu. Saya pikir ini harus menjadi kesadaran bersama, baik itu ormasnya, baik itu partai politiknya, baik itu kandidatnya dan lain sebagainya. Karena kelompok-kelompok yang memiliki paham radikal seperti ini itu tidak akan hilang selama mereka masih dibiarkan berkeliaran. Kalau kita bicara misalnya sejarah pembubaran organisasi, misalnya di G30 SPKI, organisasi yang dianggap berpotensi akan melakukan makar, PKI itu diberantas, bukan hanya organisasinya tapi orang-orangnya juga. Mereka diculik, mereka dibunuh dan lain sebagainya, diintimidasi dan kemudian dimarginalkan. Harusnya posisi itu juga, andai kata kelompok-kelompok HTI seperti ini lahir di masa Orde Baru, maka saya yakin mereka tidak akan besar. Itu. Oke, saya pikir itu yang menjadi saya hanya ingin mengatakan bahwa silakan berkomentar, silakan berdiskusi yang bijak. Di video ini saya tidak mengangkat solusi dari persoalan ini. Saya ingin mengatakan bahwa politik identitas ini akan tetap muncul di pertarungan Pilpres 2024 dan tergantung dengan siapa. Contoh misalnya Habib Rizik mendukung siapa, kelompok-kelompok radikal ya ex-HTI mendukung siapa, dan itu tinggal menunggu waktu saja. Oke, saya pikir itu saja. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.